Kalau sampai tidak terjadi tanggapan dari provinsi, ya, saya akan minta referendum dari rakyat. Akan meminta apa? Referendum fakultatif. Referendum fakultatif. Ya, dari masyarakat. Apa referendum fakultatif itu? Ya. Di lembah-lembah di Papua. Hai sahabat, sebelum menonton tayangan ini jangan lupa menekan tombol subscribe dan menghidupkan notifikasinya. Jangan lupa men-share video ini, berikan komentar dan juga like sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel ini. Terima kasih. Ini barang akan tetap di Maluku, saya keluar kemana-mana. Presiden sudah putuskan. Ini sebetulnya masalah rumah tangga Maluku saja. Mau tidak kita bicara untuk bagiakan di rumah Maluku, bukan di luar Maluku. Ini masalahnya. Jangan sampai ini kita bawa kemana-mana. Saya berharap. Selamat pagi penonton setia Penapati Harim. Pagi ini saya akan berbincang dengan Pak Ketua DPR Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pak Bat Layeri, untuk membahas tentang polemik PI 10% yang sekarang lagi ramai dibicarakan, tarik-menarik kepentingan antara pemerintah Provinsi Maluku dan juga dengan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kita semua tahu bahwa lokasi ladang gas abadi Blok Masela ini berada dekat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan proses pengolahannya nanti akan dilakukan secara onshore atau dilakukan di darat. Artinya apa? Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi daerah yang terdampak dari keberadaan investasi gas Blok Masela ini. Dan kita semua tahu bahwa gas ini pertama kali ditemukan pada tahun 1998 dan kontrak kerjanya akan berlangsung selama 47 tahun. Blok Masela ini dikerjakan oleh Inpex Corporation, perusahaan berasal dari Jepang. Lengkapnya terkait polemik PI 10% ini, saya akan mengajak saudara-saudara penonton Penapati Harim untuk berbincang dengan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Seperti apa sikap resmi sikap DPR terkait polemik PI 10% ini? Publik sekarang penasaran cerita di belakang layarnya, Pak Ketua. Kenapa sampai isu ini PI 10% ini ramai mencuat? Apakah tidak ada lagi dialog di antara pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah KKT yang bisa dibicarakan secara kedalam dan tidak sampai gaduh seperti ini? Ya, artinya dengan surat gubernur berdasarkan permintaan dan permohonan dari Saudara Bupati Kepulauan Tanimbar, lalu direspon dengan surat gubernur yang substansinya intinya ialah kesannya menolak permintaan itu. Dan disebut tidak relevan. Tidak relevan. Ini yang Bupati itu menyurati atas nama pemerintahan dan rakyat di sana. Lalu digubris seperti itu oleh gubernur. Saya merasa bahwa ini sebuah masalah yang muncul. Saya merasa bahwa ini adalah satu hal yang memang mengabaikan konteks yang sebenarnya yang terjadi di Tanimbar hari ini. Artinya faktanya menyatakan bahwa dengan pola onshore Blok Masela ini dikelola di Tanimbar. Lalu surat itu datang, lalu seolah-olah menganggap tidak ada apa-apa di Tanimbar soal Blok Masela. Itu yang menurut kami hari ini masalahnya di situ. Menarik juga Pak Ketua, ini kan argumentasi dari Pemprov adalah mereka menggunakan Permen SDM nomor 37 tahun 2016 yang mengatakan bahwa pengelolaan PI itu berdasarkan titik lokasi gas itu kan di atas 12 mil, berarti itu menjadi kewenangannya provinsi begitu. Itu bagaimana Ketua menerjemahkan ini? Sebenarnya kajian itu tidak komprehensif. Titik tidak lagi menjadi masalah sebenarnya. Karena hari ini pengelolaannya bukan di titik jarak jauhnya, pengelolaannya di daratan dengan
posisi pipanisasi dan industrinya ada di sana, di situ. Jadi sebenarnya harus komprehensif. Ya kalau sesungguhnya mau bicara jarak lebih dari 12 mil. Lebih dari 12 mil. Lebih dari 12 mil, dan itu juga bukan hak provinsi. Bukan hak provinsi. Secara regulasi juga tidak mengizinkan sebenarnya. Tapi pemerintah pusat tahu bahwa ini dikelola di daratan dan wajib harus memberikan 10% kepada provinsi yang nanti dibicarakan dengan kabupaten kota. Mekanismenya ialah tetap pemerintah pusat dan Menteri SDM memberikan kepada gubernur, gubernur menindaklanjutinya. Itu etika prosedur pemerintahan nasional kita. Ini mereka berdasarkan titik. Maluku tidak dapat. Maluku tidak dapat 10%. Karena sudah di atas 12 mil. Sudah di atas 12 mil. Faktanya itu. Tapi mesti dipahami bahwa karena ini polanya pola onshore, permen ini keluar sebelum keputusan presiden terkait dengan offshore dan onshore. Ya, itu sekitar 2017 dan 2018 itu presiden memutuskan itu. Ya 5 tahun yang lalu. Ya 5 tahun yang lalu. Dan oleh sebabnya itu harus menyesuaikan ini. Nah, boleh tahu berapa besaran investasi untuk Blok Masela ini? Berapa nilainya semua? Ya, yang saya tahu itu adalah 20 miliar US dollar. 20 miliar US dollar. Itu ya. Kalau dirupiahkan sekitar berapa? Sekitar 289 triliun. 289 triliun. Itu PI ini dihitung dari keuntungan rata-rata per tahun. Keuntungan rata-rata per tahun. Ya, kalau saya pun kalkulasi rata-rata per tahun dengan investasi besar ini karena memang membawa dampak besar. Hitungan barel dan produksinya lebih tinggi ketimbang kita bandingkan dengan Jawa Timur. Berarti rata-rata per tahun dimungkinkan Inpex akan mendapat keuntungan 16 miliar sekian. 16 triliun per sekian. 16 triliun per tahun keuntungan. Per tahun. Jadi hitung-hitung ya Inpex akan punya nilai keuntungan itu dapat sekitar 500 triliun dalam 40 kontrak 47 tahun itu. Ketika investasinya 289 triliun, berarti untungannya minimal 1 kali lipat. Berarti kita perkiraan sekitar 500 triliun. 500 triliun selama 47 tahun? Ya, selama 47 tahun. 500 triliun itu kita ambil 10% dari situ, berarti ada 50 triliun. Selama 40 sekian tahun itu. Selama 47 tahun itu. Ya. Nah, KKT Tanimbar minta 6%. Berarti kurang lebih ada sekitar 30 triliun dari 30 situ. triliun. Dari situ. Pun selama 47 tahun itu. 47 tahun. Ya, 30 triliun dari 47 tahun itu. Oke Pak Ketua, ini saya bikin rangkuman sederhananya dulu Pak Ketua. Jadi saya bikin penegasan saja menurut penjelasan Pak Ketua tadi. Selama masa kontrak 47 tahun, perusahaan diperkirakan akan mendapat keuntungan sekitar 500 triliun. Ya, 1 kali. Ya. Nah, dari 500 triliun itu hak partisipasi interestnya 10%, otomatis ada sekitar 50 triliun yang diperoleh daerah selama masa kontrak 47 tahun itu. Nah, Tanimbar sebagai daerah penghasil dan daerah terdampak meminta 5, berapa tadi? 6%. Meminta 6% dari keseluruhan 50 triliun tadi. Nah, 6% dari 50 triliun itu sekitar 30 triliun. Selama masa waktunya 47 tahun kontrak tadi. Benar. Jadi penonton ini penegasan saja dari keuntungan sekitar 500 triliun selama 47 tahun, Tanimbar meminta 30 triliun. Clear ya Pak Ketua ya? Pak Ketua, yang menarik lagi, ada anggapan juga yang mengatakan bahwa Tanimbar mintanya terlalu besar. Masa mintanya sampai 6%, 5,6% terlalu besar dari 10%. Apa reaksi dari? Memang dengan nilai itu pasti mengagetkan yang lain. Tapi mesti disadari bahwa hari ini pengelolaannya terjadi di daratan Tanimbar. Ya, tahu dulu itu. Disadari dulu itu. Pengelolaan eksploitasinya terjadi di daratan Tanimbar. Olehnya itu poin 1 tadi kami dalam rekomendasi minta Tanimbar dijadikan sebagai daerah penghasil karena pengelolaan produksinya di situ. Titiknya di daratan. Dan olehnya itu adalah kalau dibilang kaget 6% tidak fair dan terlalu besar, nilainya terlalu besar dan lain-lain. Ya, mari kita tetap akan fleksibel buka, tetapi secara proporsional. Secara proporsional. Kita juga sudah di daerah dan pemerintah daerah menghitung
dampak buruknya terhadap negeri kita juga, Iya. selain ada dampak positifnya, ya. Artinya bahwa dengan 6% ini kita akan melakukan langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah bagaimana ketahanan masyarakat di sana terhadap industri yang berumuran panjang ini di situ. Tidak semua industri itu hanya membawa dampak positif, Bung. Betul. Negatif yang ada. Dan daerah kita dari kepulauan bukan kontinental. Dan pulau-pulau kecil, small Ya, island. semua air dan negeri kita ini rawan bencana. Jika terjadi sesuatu, orang Maluku secara totalitas tidak merasakan. Tapi orang Tanimbar sendiri saja yang memikul beban. Nah, oke. Apa langkah ke depannya ini, Pak Ketua? Karena kemarin sepertinya di DPR itu mentok nih, tidak ada jalan keluar sepertinya. Ya, sudah tentu kita hari ini menghargai koridor. Oke. Bahwa pemerintah provinsi dalam hal ini DPRD dan gubernur adalah koordinator Oke. daripada kabupaten kota. Oke. Kami datang Oke. secara santun, kami melewati pintu ini di provinsi. Oke. Kami minta sokah soal ini. Oke. Jika kemungkinan dikatakan tadi bahwa ini mentok, ya langkah berikutnya ialah kita akan mengadu ke pemerintah pusat. Akan mengadu ke pemerintah pusat. Akan mengadu ke Oke. pemerintah pusat. Dan saya sangat percaya kebijaksanaan di pemerintah pusat akan kita dapat. Perjuangan ini akan berhasil di sana. Jawaban konkret akan diberikan di sana. Nah, andai kata nih misalnya sampai di tingkat pusat, kemudian pusat berargumentasi bahwa ini kan pusat sudah memberikan wewenang kepada provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah dan Ya. akan dikembalikan ke sini lagi. Oh, saya yakin bahwa pusat akan kaget. Kenapa gubernur tidak bisa menyelesaikan ini di provinsi? Oke. Seandainya kita berandai-andai, misalnya dalam perjalanan pertemuan dengan pemerintah pusat yang rencananya akan dilakukan Ya. beberapa hari ke depan ini juga tidak menghasilkan apa-apa dan membuat perwakilan dari Pemkab maupun dari DPRD Tanimbar kecewa misalnya. Ya. Sebenarnya di soal pemerintah pusat itu memang tidak ada di benak saya. Oke. Ya, kalau pemerintah pusat tidak menanggap itu tidak ada di benak saya. Tidak dari mana? Nah, tapi kalau kita dalam berjuang mesti memberikan alternatif terburuk. Alternatif tertentu Ya. misalnya. Kondisi terburuk kondisi misalnya. terburuk misalnya. Ya satu jalan. Apa yang Rakyat akan berdiri rakyat akan berdiri? dan meminta keadilan soal ini. Bentuknya seperti apa? Ya bisa saja mereka menarik lahan-lahan mereka kembali. Akan menarik lahan-lahan kembali? Ya, mereka akan mempertimbangkan untuk ya kalau bisa lah. Jangan lagi dikelola di Tanimbar. Kalau Tanimbar hanya jadi penonton, pasti itu akan muncul dan disampaikan kepada DPRD. Berarti semacam konkretnya semacam melakukan penolakan begitu? Ya, seperti itu. Penolakan. Terjadi. Bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, jangan salahkan bahwa pemerintah dan DPRD kabupaten tidak membantu proyek-proyek nasional ini. Kita berandai-andai, misalnya dalam perjalanan pertemuan dengan pemerintah pusat yang rencananya akan dilakukan Ya. beberapa hari ke depan ini juga tidak menghasilkan apa-apa. Sebenarnya di soal pemerintah pusat itu memang tidak ada di benak saya. Oke. Ya, kalau pemerintah pusat tidak menanggap itu tidak ada di benak saya. Tidak dari mana? Nah, tapi kalau kita dalam berjuang mesti memberikan alternatif terburuk. Alternatif tertentu misalnya. Kondisi terburuk kondisi misalnya. terburuk misalnya. Ya satu jalan. Apa yang Rakyat akan berdiri rakyat akan berdiri? dan meminta keadilan soal ini. Bentuknya seperti apa? Ya bisa saja mereka menarik lahan-lahan mereka kembali. Akan menarik lahan-lahan kembali? Ya, mereka akan mempertimbangkan untuk ya kalau bisa lah. Jangan lagi dikelola di Tanimbar. Kalau Tanimbar hanya jadi penonton, pasti itu akan muncul dan disampaikan kepada DPRD. Berarti semacam konkretnya semacam melakukan penolakan begitu? Ya, seperti itu. Penolakan. Terjadi. Bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, jangan salahkan bahwa pemerintah dan DPRD kabupaten tidak membantu proyek-proyek nasional ini. Saja minta. Kalau sampai tidak terjadi tanggapan dari provinsi, ya, saya akan minta referendum dari rakyat. Akan meminta apa? Referendum fakultatif. Referendum fakultatif. Ya, dari apa masyarakat. apa referendum fakultatif itu? Ya, referendum fakultatif ialah keputusan ini tidak diiakan, keinginan masyarakat tidak dijawab dalam keputusan ini. Ya, artinya referendum fakultatif dalam pengertian konteksnya tidak ekstrem seperti yang mereka terjemahkan Oke. bahwa ini makar. Nah, Iya. referendum fakultatif itu ialah minta pertimbangan rakyat Minta pertimbangan rakyat. secara mayoritas. Ya, kita tetap berada pada posisi kalau kita tidak terima 0% sesuai dengan surat gubernur bahwa ini tidak relevan. Ya, kita akan mendengarkan dan saya yakin sungguh ialah referendum ini ialah satu, rakyat akan menarik semua lahan-lahannya. Akan menarik semua lahan-lahannya. Ya, dan memboikot ini kegiatan.
Yang kedua ialah dipertimbangkan untuk kita ada dalam provinsi ini. Kalau kita tidak dipandang sebagai anak kandung di situ. Oke. Saya membicara ini memang secara ekstrim dinilai. Karena memang sebuah keadilan itu kalau tidak ada penegasan nanti tidak dipandang, tidak dihormati. Iya. Saya mencoba untuk mengambil data di seluruh provinsi di Republik ini, tidak ada itu provinsi yang mengelola 10% secara mutlak. Tidak ada itu ya? Tidak ada itu. Bahkan provinsi-provinsi yang lain itu legowo. Jawa Timur, Kalimantan, gubernurnya legowo, dia bahkan sedia mengelola 1%, lalu sisanya dikembalikan kepada kabupaten kota. Pak Ketua, terima kasih untuk waktunya. Kan? Sudah sangat lengkap penjelasannya. Yang paling penting kan bagaimana ini bisa dicari jalan keluar, win-win solution dengan keadilan yang proporsional tadi. Proporsional tadi. Terima kasih banyak Pak Ketua. Siap.